Preview. Halo, shalom. Berjumpa lagi dengan saya Eka. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial tentang Unreal Engine sebatas yang saya bisa. Sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa tutorial tentang Blender dari basic sekali, dari nol ya, dari yang tidak bisa sampai basic lah, sampai bisa pemodelan yang sederhana. Nah, sekarang saya coba juga membuat tutorial tentang Unreal Engine, dan teman-teman pasti tahu ya, yang arsitek, yang arsitek visual itu pasti memerlukan yang namanya render. Nah, dengan Unreal Engine ini kita akan sangat-sangat dimudahkan dalam kita membuat arsitektural visual ya, terutama render, animasi, kemudian bisa interaktif, bisa juga menggunakan VR. Nah, kemarin saya sempat membuat sebuah interior. Ini interior ini saya bikin sendiri, dari saya modeling sendiri menggunakan 3ds Max. Tapi di sini saya akan mencoba tidak modeling lagi ya. Jadi saya sudah langsung nanti akan import dari Blender ke Unreal Engine. Tapi jangan cemas, teman-teman yang memakai 3ds Max ataupun SketchUp masih bisa mengikuti tutorial yang akan saya berikan ini. Jadi karena kemarin banyak yang request, banyak yang minta tolong dibuatkan dong ini cara importnya bagaimana, materialnya bagaimana, kemudian basic lightingnya bagaimana, kemudian sedikit juga nanti saya akan jelaskan bagaimana membuat interaktif pintu terbuka ini ya. Nah, begitu saja penjelasan awal. Mari teman-teman, kita akan bersama memulai tutorial ini. Oke, kita pertama kali akan mendownload Unreal Engine dulu ya. Kita masuk ke websitenya Unreal Engine. Ini Unreal Engine. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, kita lihat isi-isinya. Yang pertama kita harus membuat account ya, account dulu. Sebelum kita mendownload, kita bikin account. Silakan teman-teman register dulu kalau yang belum punya. Kalau yang sudah, silahkan download. Yang pertama kita akan download editornya Epic Game Launcher-nya ini. Epic Game Launcher-nya ini nanti akan berisi file-file atau konten-konten yang akan kita buat. Oke, kita download, kita simpan. Terserah teman-teman mau simpannya di mana. Yang penting nanti ingat tempat kita akan install. Nah, ini setelah Epic Game-nya kita install, kita sign in, nanti akan keluar seperti ini Epic Game. Kebetulan punya saya baru versi 5 dan 47. Kita akan tambahkan versi engine 5.1 karena yang terbaru itu 5.1 ya. Nah, kita akan install, tapi akan kita custom ya, supaya teman-teman tidak terlalu banyak menghabiskan space. Kita akan custom, kita masuk di option. Nah, ada beberapa hal yang tidak perlu kita install untuk saat ini ya. Antara lain itu platform Android itu kita belum perlukan, iOS, kemudian juga Linuxnya kita belum perlukan. Jadi kita bisa hemat tempat ya. Jadi kita buang yang belum kita perlu. Nanti pasti akan perlu, tapi sekarang belum perlu. Kita tinggal install, kemudian kita tunggu filenya
lumayan besar, 18 giga, jadi kita lumayan menunggu. Kalau speed internet kita cepat, kita bisa cepat. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi kita memerlukan plugin ya untuk import nanti ke Unreal Engine. Kita perlu plugin. Nah, kita bisa masuk ke Unreal Engine, kemudian Datasmith. Kita bisa search ya, umpamanya kita cari Datasmith for 3ds Max. Nah, di sini akan keluar. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, kita akan mendownload Datasmith yang kita perlukan. Ini untuk Unreal Engine 5 Autodesk 3ds Max ya. Ini sudah yang versi terbaru ini, yang untuk Unreal 51. Ini ada 3D Max, kemudian SketchUp, ada Revit, kemudian yang lainnya juga ada. Kemudian ada juga yang lainnya. Silakan teman-teman mau download yang mana. Silakan kalau pengguna 3ds Max silakan pakai ini, kemudian SketchUp silakan download ini. Nah, untuk Blender mana? Untuk Blender kita tidak bisa ambil di websitenya Unreal Engine ya. Kita harus searching lagi Datasmith for Blender. Kita cari searching for Blender. Nah, biasanya kalau Datasmith untuk Blender itu dia adanya di GitHub ya. Kita cari yang GitHub. Nah, yang untuk Blender itu bisa kita download di GitHub ini halamannya, atau teman-teman searching tadi, kemudian dengan kata-kata ini, kemudian kita ambil yang ini. Nah, setelah itu silahkan kita download. Sorry, dari sini ya, tinggal kita download. Oke, silahkan teman-teman simpan di mana. Nanti teman-teman bisa, kalau yang sudah mahir menggunakan Blender, silahkan install dia, dimasukkan ke add-onnya, nanti tinggal diaktifkan. Oke, itu tempat-tempat dimana kita bisa download Datasmith ya untuk import 3D kita ke Unreal Engine. Teman-teman, kalau yang sudah berhasil mendownload Unreal Engine-nya, baik itu yang versi 5 atau versi 51, silahkan teman-teman mau download yang mana, tapi yang terbaru adalah 5.1. Nah, setelah terinstall, kita akan launch dia ya, kita akan jalankan. Bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana kita mau defaultkan ya. Bisa yang defaultnya ini atau ini, silahkan. Oke, kita akan launch. Nah, dia akan seperti ini ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, pas pertama kali kita memulai satu project, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah project-project yang sudah pernah kita buat ya, dia akan muncul di sini. Nah, kita masuk di sini games. Ada mode games ini, ada yang blank, kemudian ada first person, third person, kemudian yang lainnya juga ada, kemudian ada AR dan juga VR. Ini ada VR. Kemudian di sini untuk film dan video ya, untuk production bisa, kemudian architecture, kemudian juga otomotif dan simulation. Nah, secara kebanyakan orang kita biasanya akan memakai yang namanya di sini ya, pakai games. Kemudian kita bisa pakai blank atau first person. Pertama kita akan pakai blank saja ya. Nanti setelah masuk kita bisa tambahkan first person, third person, itu bisa kita tambahkan. Kita masuk di blank.
Kemudian kita aktifkan starter konten ini. Kemudian kita juga bisa aktifkan ray tracingnya ya. Nah, starter konten di sini berisi file-file bawaan dari Unreal Engine seperti standarnya material, kemudian standar blueprint dan segala macamnya. Semuanya ada di sini. Jadi kita aktifkan saja supaya nanti kita bisa pakai template-nya untuk kita lebih mudah dalam membuat material dan lain-lainnya. Nah, kemudian project location-nya silahkan teman-teman bisa pilih mau di mana. Silahkan ya. Saya akan bikin di sini tutorial foldernya ya, tutorial UE 5. Oke, kemudian select folder. Oke, kemudian kita beri nama. Memberi nama pada Unreal Engine itu tidak boleh ada yang namanya spasi, nggak boleh ya, atau karakter khusus gitu nggak boleh. Begitu. Jadi kita bolehnya pakai underscore. Ini juga tidak boleh. Yang paling boleh itu underscore. Tutorial Unreal Engine. Nah, seperti itu ya. Oke, kita create. Nah, kemudian dia akan membuat project baru. Di sini juga dia akan ada compile material ya, shadersnya dia akan compile. Kita tunggu saja karena ya lumayan agak sedikit lama ya. Jadi inilah Unreal Engine itu memang dia load filenya besar ya. Dia compiling ini dia compiling shader bawaannya atau material bawaan, kemudian ada beberapa blueprint dan juga konten-konten lainnya yang diperlukan untuk Unreal Engine. Ini akan tidak setiap loading ya akan keluar gini. Ini akan keluar kalau kita merubah sesuatu di custom di plugin kita. Umpamanya kita ada mau nambahin mengaktifkan ray tracing atau menonaktifkan ray tracing, itu akan loading shader lagi. Kemudian kita mengaktifkan GPU like mask juga dia akan compile lagi. Ada beberapa saat tertentu dia akan compile lagi, tapi tidak setiap kita buka file ya. Ini starting kita membuat project awal dia akan seperti ini. Jadi kita tunggu saja ya. Saya akan percepat ya videonya. Nah teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Unreal Engine kita. Ini adalah template yang keluar pertama kali ya. Nah sekarang kita akan aktifkan beberapa plugin ya yang akan kita perlukan nanti untuk project ini kedepannya. Kita ke edit, kemudian plugin. Nah di sini ada beberapa plugin. Jadi saya akan aktifkan yang pertama kali itu kita searching Datasmith ya. Datasmith ini nanti kita akan perlukan untuk import file kita ya. Nah kemudian kita centang yang ini, Datasmith importer. Nah di sini dia akan memerlukan restart. Kita biarkan saja dulu, kita cari yang lain. Kita cari di sini lagi yang namanya GUI ya, GUI. Nah, movie render GUI Q. Ini juga kita aktifkan. Ini nanti kita perlukan untuk kalau kita akan render animasi, render still image, itu render Q ini akan kita perlukan ya. Kemudian kita aktifkan lagi Pixel Bridge ya. Itu sangat memudahkan kita untuk ini sudah aktif ya. Bagi teman-teman yang belum, silahkan ketik bridge.
Nah, ini kita aktifkan. Kemudian yang lainnya kita perlukan itu HDRI ya, HDRI. Nah, HDRI backdrop ini kita aktifkan. Kemudian kalau teman-teman mau ada pakai GPO Ligma, silahkan diaktifkan. Saya biasanya aktifkan saja dulu. Nah, di sini nanti dia akan compile lagi ya. Nah, kita hiaskan saja dulu, nanti kita sekalian restart. Oke, GPO Ligma. Kemudian kita juga ada memerlukan yang namanya model, basic model. Ini model editor. Sebentar. Ini Blender, kalau teman-teman punya pakai Blender ini juga bisa pakai diaktifkan ya, Blender file importer. Tapi kita harus install dulu nanti di Unreal Engine. Nanti kita beli di install melalui Unreal Market, itu ada blend file import. Ini untuk teman-teman yang pengguna Blender. Nanti dari Blender itu langsung dia bisa import di Unreal Engine. Jadi nanti kita import dari Unreal Engine dan mengambil file Blender seperti itu. Kemudian modeling tools editor ini bagi teman-teman yang belum aktif, kita bisa searching model tools editor. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi teman-teman yang umpamanya kelupaan pivotnya, satu model pivotnya itu agak melenceng, itu kita bisa perbaiki di editor ini. Kemudian teman-teman kalau UV-nya nggak benar, UV unwrap-nya itu nggak benar, kita bisa fixkan di sini ya. Kemudian juga ada normal ininya, face-nya nggak benar, kita bisa perbaiki di sini. Oke, itu sebenarnya ada sih lagi yang sun, kalau kita perlukan ini sebenarnya nggak sekarang nggak perlu sih, itu sebenarnya itu yang kita perlukan. Kemudian kita minimalis ini dulu ya, atau kita minimalis, kita biarkan di sini. Kemudian kita masuk ke edit, kemudian kita project setting ya. Kita masuk ke project setting. Nah, di sini ada project setting. Biasanya kita cari di render, kita klik di engine ini ya, render. Nah, engine rendering. Kita searching di sini reflection ya, reflection kita cek ini sudah pakai lumen. Kemudian nanti juga kita akan aktifkan path tracing ya, path tracing. Reflection ya sudah pakai lumen, reflectionnya 128, bisa nanti kita naikkan juga. Kemudian kita path tracing ya, biasanya sih sudah aktif, kita pastikan lagi path tracing. Path tracing mungkin dia tidak di sini, kita searching secara global ya, path tracing. Path trace. Nah, ini sudah aktif ya, sudah aktif. Kemudian kita cek shadownya kita pakai virtual shadow ya. Nanti saya akan sedikit jelaskan perbedaan shadow map dan virtual shadow. Oke, retracing shadow biarkan saja. Ya. Sementara ini project settingnya kita close, kemudian pluginnya kita restart lagi ya, restart, nanti engine-nya akan nge-restart. Kita tunggu, dia akan di 45% biasanya dia akan compiling lagi. Nah, ini dia akan compiling, tapi tidak sebanyak yang lebih baik kita setup di awal, karena kalau kita sudah setup duluan banyak, sudah banyak ada material, ada modeling, setelah itu semua masuk baru kita ingat ada, oh kita belum aktifkan ini, belum aktifkan ini, nanti justru compile shadernya tuh makin besar karena kita sudah banyak ada
modeling, ada tekstur, ada material. Jadi lebih baik kita di awal-awal untuk mengaktifkan semuanya itu, jadi nanti compilingnya nggak besar lagi seperti itu ya setelah di restart. Nah, ini saya akan percepat aja. Nah, oke teman-teman, sekarang semua sudah di restart ya. Ini pluginnya silahkan ditutup. Kemudian kita akan membuat level baru ya. File level. Kita pakai yang basic saja. Yang basic. Kalau open world itu yang seperti ini. Jadi dia ada konturnya. Oke, ribet, jadi kita pakai yang basic saja ya. Oke, basic. Nah, ini basic. Nah, dia akan prepare shaders. Oke. Ini adalah tampilan awal dari Unreal Engine. Nah, di sini juga sudah ada defaultnya lightingnya. Di sini sudah ada directional light. Ini directional light. Kemudian ada exponential high fog. Kemudian sky atmosphere, kemudian skylight. Sky sphere itu yang ini ya, tidak kelihatan dia langitnya, ini kalau kita plus. Kemudian ada volumetric flow. Nah, ini tampilan basic plus dengan clean flow. Oke, kita sudah berhasil membuka. Kemudian bagaimana menavigasikannya? Kita secara default itu cara navigasi dari Unreal Engine itu kita menggunakan tombol keyboard W, A, S, D ya, sama kayak kita main game main game tembak-tembakan gitu, yang first person itu kita pakai W untuk maju, tapi dengan kita mengklik tombol kanan mouse ya. Kita klik tombol kanan mouse, kita juga bisa geser-geser kanan kiri, kemudian baru kita klik kita tekan tombol W. Nah, dia akan maju. Kemudian untuk ke kanannya tinggal A, tapi dengan tombol mouse kanan masih diklik ya, dia ke kanan. Kemudian D, delta itu ke kiri, alpha ke kanan, delta ke kiri, whiskey ke depan, nah, S, sushi itu ke belakang, W depan, S itu ya. Oke, W, A, S, D. Kemudian untuk naik sedikit kita bisa pakai E, E itu naik dengan tekan tombol mouse kanan juga tetap. Nah, kita biasanya tekan terus ya tombol kanan mouse itu, kemudian bisa diputar-putar. Kemudian untuk naik itu untuk turun Q ya, Q turun, naik itu E. Nah, jadi teman-teman harus terbiasa ya untuk cepat seperti ini. Kemudian untuk mouse juga bisa kita pakai scrollnya kita bisa tekan, kemudian kita naik turunkan bisa. Untuk tombol kirinya itu untuk khusus untuk men-select aja ya. Nah, seperti ini. Jadi tombol kirinya untuk select, tombol kanan untuk kita navigasi, plus tombol di keyboard W, A, S, D ya untuk navigasi. Nah, jadi kita harus terbiasa ya. Bedanya kalau teman-teman yang pakai Lumion itu kita tidak perlu tekan mouse kanan, kita bisa W, A, S, D. Tapi kalau di Unreal Engine kita perlu tekan tombol mouse kanan. Nah, kalau biasanya kalau kecepatan gerak dari W, A, S, D nya ini kita bisa kurangi speednya ya. Biasanya 2 atau dia akan lambat ya. Nah, biasanya kalau kita dalam interior itu di dalam ruangan biasanya kita perlu yang lambat ya. Kalau areanya besar kita perlu speednya yang lumayan kecil. Nah, itu kameranya ya untuk movingnya biar cepat. Kemudian ini juga ada, ini tombol select, kemudian ini move ya, move untuk pindah. Nah, ini kita bisa pindah. Kita juga bisa pakai tombol keyboard ya untuk
select itu Q ya, select Q, silahkan select Q. Kemudian kita move itu W. Sepertinya sama kayak di 3D Max ya. W itu Q tapi tanpa tekan tombol mouse kanan ya. Nah, itu sudah select ya, select dan move itu pakai tombol W tanpa klik kanan mouse. Kemudian untuk rotate tinggal tekan tekan W, tekan tombol K ya, rotate. Nah, ini dia. Kemudian untuk scale, terlalu kenceng ya. Oke, tekan untuk scale itu tinggal tekan R. Nah, ini untuk merubah kita dari gizmo word ke lokal ya. Ini merubahnya dari word ke lokal. Oke. Nah, ini bisa dirubah. Nah, kalau di scale dia tidak perlu dirubah. Nah, jadi kalau move-nya bisa dari word ke lokal. Ini lokal, kemudian word-nya ini. Oke. Itu untuk select, rotate, move dan scale ya. Ini kemudian ini adalah gridnya ya. Gridnya bisa diatur. Pokoknya kita geser, ini gridnya dia sekali geser itu 10 grid ya. Bisa kita nonaktifkan ini, jadi dia enggak bebas kita ya. Saya biasanya enggak pakai ya, kecuali kalau kita menaruh objek baru kita aktifkan gridnya ini. Kemudian ada ini biasanya tetap aktif untuk kita rotate ya. Ini derajat kemiringannya 10 derajat, jadi kita setiap sekali geser itu dia 10 seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini bisa dirubah, bisa 30 atau 5%, 5 derajat terserah. Kemudian ini scale-nya. Ini scale-nya, jadi dia setiap sekali kita aktifkan. Sekali scale itu tidak bisa di scale kalau kita add aja ya, add model basic shape. Nah, seperti ini. Nah, dia untuk fokusnya tinggal untuk langsung tekan, ini tinggal tekan F ya, F fokus. Nah, jadi dia ada scalingnya ya. Jadi dari 10, 1, 0,5, silahkan teman-teman mau aktifkan yang mana. Biasanya saya nggak pakai ya, jadi skill biasa dari sini. Jadi dia nggak pakai patokan. Oke, itu untuk scaling dan pengenalan juga navigasinya. Oke, jadi teman-teman silahkan belajar untuk fasih ya, untuk navigasinya, jadi nanti supaya kita lebih lancar dalam pemodelan. Nah, di sini juga ada perspektif sama seperti model-model lain ya, software yang lain. Di sini ada perspektif, kemudian ada top view. Nah, top view-nya seperti ini ya, top view. Kemudian ada juga bottom dari left, kemudian right juga ada, kemudian dari front juga ada. Itu. Nah, sama juga seperti ya, ini juga kita bisa bagi ya, sama kayak 3D Max ya atau Blender juga ada. Kita bisa bagi, di sini mau topnya, di sini mau right, kemudian di sini mau front, seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita mau pilih yang mana mau diperbesar, yang mana mau difokuskan, tinggal kita pilih yang ini, maximize-nya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya lead. Nah, lead ini sama artinya dengan
render time-nya ya, real time-nya dia, apa yang ada di sini itu yang keluar. Kemudian di sini ada unlit itu ya mode lebih gimana ya, unlitnya dia kayak material talk gitu loh. Kelihatannya material talk kayak di Blender itu biasanya ada mode shadernya ya. Kemudian ada juga yang lainnya, wireframe, kemudian ada macam-macam lagi, ada di sini path tracing. Kalau kita pakai path tracing itu bisa ya, path tracing. Kemudian ada banyak lah, biasanya kita pakai elip. Nah, kemudian di sini ada show, jadi apa yang akan kita perlihatkan di sini nanti. Positionnya biasanya nggak kelihatan sih ya. Navigasi ini kalau kita bikin VR ini nanti kita aktifkan navigasinya ya. Kemudian itu yang lainnya. Kemudian di sini ada lagi. Nah, di sini kita aktif di viewport itu mode real time. Kalau kita nggak mau real time-nya aktif, kita tinggal matikan saja, dia real time-nya off. Jadi kalau kita memasukkan lampu, kita harus aktifkan lagi real time-nya. Kemudian kita juga bisa melihat FPS-nya. Nah, ini di sini dia kelihatan FPS. Ya, FPS-nya, jadi kita bisa ukur seberapa berat dari viewportnya kita. Itu kemudian ada statistik, ini nanti lebih lanjut statistik. Kemudian ada ini field of view-nya, kita bisa perbesar perkecil ya. Nah, seperti itu. Normalnya sih 90. Kemudian ada ini screen percentage-nya, biasanya sih ya sekian lah, memang 87 atau bisa dinaikkan lagi kalau VGA kita kuat. Atau sekarang masih belum ngaruh ya, kita pakai default dulu. Kemudian game view ini kita bisa aktifkan dengan game view. Itu maksudnya sekarang kan kelihatan, nanti seperti kita menambahkan umpamanya lighting ya, seperti poin, kemudian kita tambahkan lagi atau spot. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau kita mau preview, ada icon-iconnya ini kan agak sedikit mengganggu ya. Jadi kita masuk ke game view aja, tinggal tekan G. Nah, jadi yang icon-iconnya itu akan hilang. Jadi tinggal kalau lighting tinggal kelihatan lightingnya aja. Nah, untuk mengaktifkan lagi tinggal kita tekan G. Seperti itu. Nah, itu masuk ke game view. Kemudian ada di sini ini immersive mode, ini kita aktifkan full screen ya. Jadi kelihatan ininya enggak kelihatan. Jadi kita yang kelihatan cuma viewportnya aja, kita bisa coba. Nah, seperti ini. Yang kelihatan cuma viewportnya aja. Untuk kembalikan lagi kita tekan F11 lagi. Nah, itu ini nanti. Nah, kemudian kita untuk membuat kamera. Nah, kamera umpamanya kita membuat kamera dari posisi ini. Dari sini. Jadi kita hanya tinggal tekan ini ya, create camera here. Mau pilih kamera actor atau kamera scene camera actor. Kita lebih banyak pakai scene camera actor ya, seperti ini. Tinggal pencet ini. Nah, kita sudah punya satu kamera. Nah, kalau kita mau fokus di kamera ini, kita bisa dari sini juga bisa kita beralih ke scene. Nah, ini kita udah masuk ke kamera tadi yang sudah kita buat. Kita bisa rubah-rubah di sini view-nya, gitu. Bisa atur lagi ya. Oke, kemudian kita close. Ini kita close kamera view-nya ya. Nah, kita kembali ke viewport. Nah, kemudian yang lainnya ini screenshot. Nah, kita bisa screenshot ini dengan high resolusi ya. Kita tekan ini, kemudian size-nya berapa. Kita 2 kali lipat bisa, atau ukuran ini bisa. Tapi yang di screenshot viewportnya, nggak semua ya.
screenshotnya itu yang yang ada di viewport, tetapi dia sudah seperti mode render seperti itu ya, nggak lagi ada icon-iconnya, tapi kayak render screenshot. Tapi ya kualitasnya nggak sebagus kalau kita langsung render di sini ya. Oke, kemudian yang lainnya layoutnya kita bisa seperti tadi ya, kita bisa bikin layoutnya ya seperti ini kan 4 sekarang, yang jendela dibagi 4, kemudian kita bisa bikin 2, kemudian bisa silahkan teman-teman. Nah, kemudian advanced setting ini dia sih masuknya ke editor ya, editor preference. Kita tinggal close saja, nanti bisa masuknya lewat sini. Oke, itu pengenalan untuk tools-tools yang ada di sini ya. Kemudian kita beralih ke sini. Di sini ada outliner, di sini adalah objek-objek, tempat objek yang kita import nanti ya. Kemudian di sini ada detail, jika kita klik directional light-nya, di sini akan keluar detailnya segala macam, berapa intensitas, kemudian dan lain-lain ya. Di sini banyak. Kemudian GPU Light Mask ini kita bisa ambil dari sini. Kalau kita tadi sudah di plugin, kita sudah aktifkan GPU Light Mask, dia akan keluar di sini. Oke, kemudian details, kemudian ada word setting di sini. Biasanya word setting nggak di sini ya. Biasanya kita ada di word setting di sini biasanya. Ini karena saya sudah pasang ditaruh di sini supaya gampang, jadi tinggal buka. Kemudian juga di sini ada levels. Ya, itu saja. Di sini ada setting. Nah, di sini kita masuk ke setting ya. Setting untuk ininya. Kalau teman-teman yang umpamanya VGA-nya kurang mumpuni ya, artinya masih kurang, teman-teman bisa pilih ke medium, jadi dia tidak terlalu berat ya, bisa pilih high. Ini karena VGA saya mampunya di Epic, dia akan pilih otomatis di Epic ya. Sebenarnya ada yang lebih lagi cinematic, cuman nggak kuat VGA nya, jadi dia defaultnya di Epic. Jadi teman-teman nanti mungkin Unreal Engine akan menyesuaikan dengan sistem kalian ya. Jadi kalau agak low, dia mungkin akan pilih yang paling low untuk supaya kerjanya tidak berat. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau teman-teman masih secara default dia Epic tapi masih berat, nanti di viewportnya tinggal kalian bisa kurangi berapa persen atau pilih yang high. Height-nya di sini nanti ya dia akan berkurang sedikit. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa meminimalisir dari viewportnya nih biar tidak berat ya. Kemudian ini juga ada material quality levelnya, sama juga seperti tadi supaya dia tidak terlalu berat kelihatan di viewport. Tapi nanti kalau di render dia akan seperti ini juga. Kalau dia di render nanti dia akan kualitasnya tidak kalau kita pilih low, dia kualitasnya rendernya ya sama seperti settingan di render, bukan settingan di ini ya, di viewport. Oke, itu di settingan. Saya cuman kasih garis-garis besarnya saja yang saya juga tahu, yang biasa saya pakai ya. Kemudian ada platform di sini Android, nanti kita bisa package ke projectnya ke Android, bisa ke Windows package-nya, jadi nanti dia Excel ya, jadi file Excel. Tapi ini harus ada settingan, kita banyak install Android Studio, kita harus install segala macam, jadi agak ribet ya kalau kita mau bikin dia Excel, bikin dia Android, itu agak ribet. Kemudian di sini ada play di sini nanti kita kalau mau tes running dari project kita ini, kita play bisa ya kalau mau walkthrough. Nah, kita bisa jalan-jalan di sini, sama dengan kita bisa pakai WASD nya ya. Nah, jadi
Jadi ini untuk walkthrough ya, karena belum ada playernya, jadi dia bisa ke bawah, bisa ke atas gitu ya. Jadi dia tidak menyesuaikan dengan tinggi playernya, dia bisa sampai terbang sampai ke atas ini ya. Oke, kita bisa escape untuk stop. Nah seperti itu, dia keluar dari play mode-nya ya. Nah itu, jadi ada standalone, ada simulate. Kemudian ada juga tes di VR. Ini karena saya tidak plugin ke VR-nya, tidak saya colokkan, saya tidak aktifkan, dia tidak akan keluar ya. Jadi harus VR-nya aktif dulu. Jadi sudah komplit di Windows, baru kita jalankan Unreal Engine, baru nih akan aktif ya. Kemudian yang lainnya ini nanti kita kalau mau bikin level span ini, sebelum kita render kita harus bikin sequence ya. Kemudian di sini ada blueprint macam-macam di sini. Kemudian di sini ada tempat kita add, menambahkan import konten, ambil konten dari bridge, pixel, kemudian Unreal Market ya, silahkan lewat sini. Kemudian di sini import data smith-nya dari sini. Di sini ada basic, di sini ada actor dan macam-macam ya di sini. Kemudian di sini ada lighting-nya. Kemudian di sini ada shape ya, kita bisa bikin cube, sphere, cylinder dan lain-lain. Di sini kita bikin cinematic, kita bikin kamera. Kemudian di visual effect-nya ada post proses ya, post proses nanti saya akan jelaskan dan lain-lainnya. Nah itu saja. Kemudian ada selection mode di sini, default kita ada di selection mode. Nanti kalau kita bikin landscape, kita masuk ke landscape mode ini. Kalau kita mau bikin foliage itu untuk kita mau sketcher itu ya, kayak kalau di Blender, di 3D Max itu ada sketchernya ya. V-Ray sketcher, Blender sketchernya itu nanti kalau Unreal-nya itu pakai foliage. Kemudian ada mesh paint, kemudian ada modeling. Nah modeling ini yang saya sebutkan tadi, kalau ada kita mau edit modeling kita yang sedikit tidak benar setelah masuk di Unreal, kita bisa modify di sini ya. Modify di sini entah itu dari UV-nya, kemudian kita mau perbaiki mesh-nya, transform-nya, perbaiki pivot, segala macam kita bisa lewat modeling tools ini. Nah, kita bisa nambahkan juga di sini box, segala macamnya di sini ya. Nanti juga akan saya coba jelaskan waktu sambil praktek dan yang lain-lainnya ya. Kita kembali ke selection. Oke, itu pengenalan dari interface. Oh ya, lagi satu, ini ada content browser. Content drawer ini tempat-tempat kita akan nah seperti ini, kita tinggal drag seperti itu. Nanti di sini dari sini kita bisa import. Nah seperti ini kita tinggal taruh. Itulah semuanya nanti ada di content browser ya, content drawer. Content drawer dia akan otomatis ke bawah. Kalau di Unreal Engine 4 itu masih dia seperti ini, dia akan menghabiskan tempat ya, jadi dia tidak otomatis. Kalau kita mau content drawernya itu kita dock, nah seperti ini. Nah dia akan bikin jendela baru ya. Kalau kita punya dua monitor, kita bisa geser, taruh dia di sebelah kanan kita atau kiri dari monitor kita. Oke, itu content drawer. Kemudian di sini ada output log, ini lognya ya, apa yang sudah kita lakukan tadi itu kelihatan di log. Kemudian di sini ada comment. Comment ini kita bisa pakai kita bisa aktifkan sesuatu dari ini. Semuanya kita mau aktifkan size
full size nya, tapi memang nggak kelihatan sih ya. RKI kita mau aktifkan sesuatu dari sini ya, nanti kita akan belajar di sini. Oke, itu pengenalan tentang ini. Nah, kita sekarang save ya, kita save levelnya kita yang sudah kita buat new tadi. Kita save level, save current level. Nah, kita taruh, kita umpamanya bikin suatu project di konten ini ya, kita bikin folder tutorial ya. Nah, kemudian di sinilah nanti kita bikin level. Nah, kita taruh level kita di sini ya. Ini adalah level. Oke, kita sudah save dengan nama tutorials. Oke teman-teman, untuk sesi pertama akan saya akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Ciao.